untuk kompos ini akan dilakukan dalam kondisi yang tertutup atau tanpa udara. Nah, tahapnya di sini sama seperti kompos biasa, pencampurannya namun di luar. Di sini kita pakai kotoran yang setengah jadi, kemudian dedaunan, ditambahkan dengan dedak, baru kita campur. Nah, kemudian kita memakai urea untuk sumber nitrogen secukupnya, kira-kira 1 sendok makan. Kita campur lagi. Selanjutnya kita memakai dolomit. Dolomit ini fungsinya untuk meningkatkan pH untuk proses dekomposisinya. Kita campur lagi. Setelah merata, selanjutnya kita tambahkan dekomposer, yaitu E4 yang sudah dicairkan dengan air. Kemudian kita siram. Lalu kita campur sampai merata. Air ditambahkan lebih banyak, kemudian dicampur merata lagi. Baru setelah ini kita masukkan ke tong yang sudah kami sediakan. Untuk dekomposisi, proses pengomposan atau dekomposisi secara anaerob itu menggunakan tong. Jadi langsung nanti bahan kompos yang sudah dicampur di luar itu dimasukkan ke dalam tong, yang di bawahnya itu diberi lubang-lubang sekitar 3 itu, nanti digunakan untuk keluar cairan lindi itu. Kemudian dimasukkan sampai penuh, sampai bahan kompos semuanya. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua ditutup. Jadi ini anaerob ya, tanpa ada oksigen, yang tambahan oksigen. Terus nanti kalau penyiraman enggak ya? Dalam istilahnya pemeliharaan ya, pemeliharaan kompos, kalau yang aerob itu nanti setiap 3 hari atau 5 hari itu perlu penyiraman. Jadi perlu ngecek untuk airnya, kadar airnya. Ya, jadi kalau kering sekali ya nggak boleh ya, karena ini yang berperan adalah mikroorganisme. Jadi perlu disiram, kemudian dicek pH-nya, kemudian dicek suhunya. Kemudian untuk yang anaerob ini itu tidak perlu untuk dibuka-buka, jadi nanti sampai diunduh sampai akhir proses dekomposisi. Adapun hal yang perlu diamati adalah tadi suhu ya, nanti dibuat untuk grafik perubahan suhunya, kemudian pH, kemudian warnanya. Jadi berbeda ya, warna kompos yang awal dengan yang akhir itu akan berbeda. Kalau yang nanti sudah jadi itu sekitar warnanya coklat kehitaman. Kemudian bau ya, dicek baunya. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah penyusutan kompos. Ya, penyusutan kompos. Jadi memang tadinya volumenya berapa, ini ya volumenya berapa. Nanti setelah akhir itu volumenya juga dicek lagi. Karena sekitar 30 atau 40% itu pasti bahan kompos ini akan menyusut. Kadar airnya. Ya, kemudian kadar airnya juga dicek. Ya, kadar air yang baik memang kalau sudah jadi itu ya di bawah 50 ya. 50. Tapi kalau dalam proses ini harus dipertahankan 50%. Ya. Sampai rata, betul. Setelah rata, setelah itu ditutup. Tutupnya mana? Ini diberikan air sampai jenuh ya. Jadi beda
airnya lebih banyak, lebih basah. Airnya lebih basah. Terus sambil diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Masukkan coba. Kita lihat ini airnya lebih basah. Kandungan air komposnya lebih basah. Ya. Sampai basah seperti ini. Kan nanti berapa bulan? 1 bulan. Nanti kira-kira 1 bulan dicek. Ya. 1 bulan dicek sudah jadi apa belum. Kelembapannya, warnanya, strukturnya pasti lebih remah, sudah hancur, ya, sudah seperti tanah, kemudian sudah tidak berbau, ya, warnanya juga sudah tidak terlalu, kalau ini basah, dan yang jelas sudah remah, agak kering remah, ya. Maka kenapa terjadi penyusutan dari volume kompos itu pada saat dia masih mentah, volumenya besar karena masih mengandung bahan-bahan segar termasuk air, termasuk daun-daunan. Tapi pada saat dia sudah jadi, itu terjadi penyusutan karena kadar airnya sudah berkurang banyak. Ya, daun-daun sudah hancur, sudah terurai. Kemudian pupuk kandangnya, kotoran hewannya juga semula agak basah, itu sudah menjadi lebih kering, ya. Itu penyusutan itu terjadi karena berkurangnya kadar air. Warnanya yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi warnanya seperti ini. Ya, warnanya seperti ini. Kompos ini yang anaerobik, hanya nanti caranya tiap seminggu sekali diaduk saja, diaduk terus ditutup lagi. Kalau kurang air tambah air. Sedangkan yang ini nanti setiap seminggu 2 kali dibuka, ya. Ini dibuka, kemudian diaduk pakai cangkul. Kalau dia kering tambahi air lagi sambil diaduk-aduk dan ditutup lagi, ya. Kenapa diaduk-aduk? Supaya oksigennya tercukupi, aerasi tanahnya baik, sehingga mikroorganisme bisa mendapatkan oksigen untuk berespirasi dengan baik. Kemudian juga supaya temperaturnya tidak terlalu panas dengan pengaduan itu, ya, sehingga memberikan kondisi lingkungan yang nyaman bagi mikroorganisme. Ya, nanti kalau sudah kira 1 bulan atau kita cek dulu, kalau belum ya kita teruskan mungkin 1 bulan lebih seminggu atau bagaimana, kita lihat. Kalau sudah jadi baru nanti dipanen, dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kandungan unsur haranya, terutama kandungan karbon dan kandungan nitrogen. Kenapa yang dianalisis antara kandungan karbon dan kandungan nitrogen? Karena untuk mengetahui apakah tingkat dekomposisi itu sudah sempurna atau belum. Tingkat dekomposisi yang sempurna artinya komposnya sudah jadi atau belum, maka dilihat dari nilai C/N. Jadi dari hasil analisis karbon berapa, kemudian hasil analisis nitrogen berapa, dibagi C dibagi N. Kalau angkanya ketemu di bawah 20, berarti komposnya sudah jadi atau proses dekomposisinya sudah sempurna. Tapi kalau C/N-nya masih di atas 20, berarti dekomposisinya belum sempurna atau komposnya belum jadi. Maka pengomposan harus diteruskan, ya. Yang paling baik jika kadar C/N itu pada perbandingan sekitar 12-15. Itu yang paling bagus, ya. Mungkin demikian acara membuat kompos hari ini, ya. Kompos secara aerobik udara dan anaerobik ditutup ini. Maka anaerobik keterbatasan udara hanya ada yang ada di dalam saja. Demikian, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.